Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Bapak akan memberikan materi tema 7 daerah tempat tinggalku, subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar bahasa Indonesia kali ini adalah 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, dan 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Anak-anak, kalian apakah sudah tahu arti dari cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang yang isi ceritanya dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Dan yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif, dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang tidak baku. Selanjutnya adalah macam-macam cerita fiksi. Yang pertama, ada cerita jenaka, yaitu cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya, Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebah Malang. Selanjutnya, yang kedua adalah mite, yaitu cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya, Putri Tanjung Buah dan juga Putri dari Bambu. Itu adalah contoh-contoh cerita mite. Selanjutnya, yang ketiga adalah fabel, yaitu cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contoh cerita fabel adalah kelinci dengan buaya dan burung bangau, yaitu cerita-cerita yang berisikan kisah-kisah hewan. Selanjutnya, yang keempat adalah legenda, yaitu cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contoh cerita legenda adalah terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan juga Maling Kundang. Kalian pasti tahu dong cerita tentang Maling Kundang. Yang selanjutnya adalah saga, yaitu cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh cerita saga adalah Calon Arang dan juga Lutung Kasarung. Dan selanjutnya lagi adalah cerpen, yaitu cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contoh cerpen yaitu cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Kalau kalian suka membaca majalah atau surat kabar, pasti kalian pernah membaca cerpen. Dan yang terakhir adalah novel, yaitu cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh novel adalah Laskar Pelangi yang dibuat oleh Andrea Hirata. Kalian pasti sudah tahu dong. Nah, berikut ini adalah contoh cerita fiksi. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia.
Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. "Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya," kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. "Aku tidak suka kalung ini, ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, itu adalah contoh cerita asal mula Telaga Warna. Selanjutnya, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sampai bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.